ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Nun Sewu Bapak Kepala Sekolah, kita mengganggu waktunya Ya, di sela-sela kepadatan panjenengan. Nah, kebetulan calon guru penggerak ini menuju finish dari kegiatan, nanti menuju Loka 7. oh, Nah, dalam arti sekaligus nanti dalam penutupan pelaksanaan panen raya. Nah, dari karya-karya yang ada itu nanti akan dipamerkan di dalam penutupan itu. Yang jelas Bupati, Kepala Dinas itu juga hadir di dalamnya tentunya, dan kita harus merampungkan tugas itu sebelum menuju ke sana. Kami berdua berkolaborasi Pak pada kesempatan pagi hari ini, berkolaborasi untuk kita perlu ngobrol-ngobrol santai terkait 7 aset sekolah. Aset sekolah yang dengan pimpin ini, nanti aset-aset apa saja yang dimiliki kan gitu ya? Iya, kurang betul. lebih 7 aset itu apa saja? Ada aset manusia, Yeah. sosial, finansial, lingkungan, fisik, politik, agama, dan budaya. 7 aset itu Pak. Jadi paling tidak kami butuh informasi, butuh dari jenengan nanti apa saja yang dimiliki dari 7 aset itu yang ada. Jadi kita akan pilih satu persatu, nanti ada apa saja yang dimiliki, dan tentunya kita bisa mendata itu apa yang nanti jenengan sampaikan gitu Pak ya. Mungkin yang pertama bisa kita mulai dari aset manusia Pak. baik, gini Pak Uda dan Bu Ana yang saya hormati. Jadi begini, sebelum acara diskusi ini kita mulai, bolehlah saya itu mengucapkan beberapa kata, diantaranya yang pertama, selamat panjenengan semua sudah melaksanakan program guru penggerak ini mulai awal sampai akhir. Insya Allah mudah-mudahan yang pertama sampean bisa lulus dengan predikat nilai yang memuaskan atau sangat memuaskan. Dan yang tidak kalah pentingnya, harapan kita bersama dengan adanya program guru penggerak ini, paling tidak itu ada inovasi, ada perubahan yang berdampak positif terhadap kelangsungan dan mutu pendidikan, khususnya di SDN Sebani dan umumnya di dunia pendidikan, baik kecamatan ataupun kabupaten, begitu ya. Iya, Bapak. Baik, kita mulai saja, monggo. Apa yang bisa saya jawab ya. Gitu ya. Jadi terkait 7 aset itu kita urut saja ya. Mulai dari yang manusia, pertama aset manusia Pak. Dari sisi manusianya, menurut jenengan yang dimiliki di SDN Sebani itu meliputi apa saja Pak? Yang jelas untuk aset
manusia, berarti ini kan berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di SDN Sebani 1. Sebagaimana kita tahu di dalam sebuah lembaga tentunya mesti nggak lepas dari sumber daya manusia. Yang pertama, kita tahu di sini dipimpin oleh 1 kepala sekolah, kemudian ada 12 guru kelas, kemudian ada 2 tenaga administrasi, ada 2 guru mapel, jadi 2 guru mapel. Jadi artinya ada 10, maaf saya ulang, dari 10 guru kelas ada 2 guru mapel. Itu. Kalau keseluruhan untuk tahun ini, tahun ajaran 2002-2003 sebetulnya ada 16. Cuman yang 1 sudah purna tugas di bulan Februari sebagaimana kita tahu semua, Bapak Bukhari. Begitu ya? Jadi itu. Jadi secara keseluruhan yang ada sekarang ini realnya ada 15 tenaga, baik itu guru, kepala sekolah maupun tenaga administrasi. Dan juga ada penjaga sekolah, gitu ya. Ya. Barangkali ada yang tanyakan lagi? Nah, untuk penjaga sekolah itu termasuk malam itu juga bagian Pak ya, sampai menjaga keamanan malam itu iya, jadi penjaga sekolah termasuk juga petugas kebersihan sebetulnya dalam satu kesatuan. Artinya di sini kita memiliki 2 tenaga, yang mana yang 1 dikhususkan untuk menjaga kebersihan, yang kedua untuk menjaga fasilitas atau sarana prasarana yang ada di lembaga kita. Gitu. Nah, kemudian untuk muridnya sendiri Pak, kan juga itu termasuk aset ya, sekolah. Baik. Pertama. Untuk tahun 2002, tahun ajaran 2022-2023, jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah kita memiliki sejumlah siswa 224. Dan menurut informasi yang terbaru di tahun ajaran 2023-2024, insya Allah ada peningkatan, di mana secara matematis, kita hitungan matematis artinya kita mengeluarkan tahun ini 32 anak, kemudian sampai saat ini menurut informasi guru kelas 1 sebagai ketua panitia BPBD kita sudah mendapatkan 38 siswa. Insya Allah di tahun ajaran 2023 tahun 2024 kita memiliki siswa kurang lebih 230 siswa. Itu untuk informasi yang terakhir ini. Insya Allah seperti itu. 230 Pak. 230 siswa. Kira-kira ini guru yang ada di sini sudah mencukupi atau bagaimana Pak? Tenaga pendidiknya itu untuk melaksanakan tugas dari 230 ini Pak? Real sebetulnya guru itu berapapun itu memang dibutuhkan, karena apa? Untuk rombel realnya di sekolah kita itu kan 10 rombel. Kalau jumlahnya 10 ya pas, guru kelasnya 10 berarti pas. Gitu. Dan insya Allah juga ada penambahan guru mapel insya Allah di tahun ajaran 2023-2024 ini. Namun beliaunya masih menunggu SK. Berarti yang dari P3K itu Pak ya? Dari P3K. Sebagaimana kita tahu sekarang pemerintah sendiri masih belum membuka untuk CPNS, tetapi lebih diupayakan ke P3K. Insya Allah menurut informasi 80% tenaga ASN kita secara nasional itu 80% diisi oleh ASN dari P3K, yang 20% dari insya Allah CPNS. Rencana ke depan kita dapat informasi seperti itu. Oke Bapak, itu tadi kan aset yang pertama manusia yang internnya. Iya. Sekarang aset manusia yang eksternnya. Iya.
Jadi apa saja? Ya, semua aset atau sumber daya manusia khususnya yang eksternal itu tidak lepas dari peran serta dari orang tua, kemudian juga bisa jadi dari anggota komite, bisa dari stakeholder yang ada di sekitar sini. Secara rinci kalau kita orang tua otomatis tidak lepas dari jumlah siswa yang ada itu kita memiliki aset sumber daya manusia yang bersifat eksternal, yaitu kalau kurang lebih tahun 2023 2024 ya kita memiliki jumlah wali murid kurang lebih 230. Kemudian kalau warga sekitar baik itu berupa stakeholder ataupun warga yang memiliki kepedulian untuk peningkatan pendidikan di Sebani ini yang tergabung di dalam komite, itu tidak lepas juga di sekitar sini juga ada tetangga. Semua itu berpengaruh, punya kontribusi paling tidak memperlancar pelaksanaan pendidikan. Dari sisi satu, menjaga kondisi agar sekolah ini tetap aman, nyaman, kemudian saling menjaga kebersihan, itu saya kira. Nah, kemudian bisa dilanjutkan ke mungkin ya Bu Ana ya, dari aset manusianya sudah disampaikan baik sisi internal ataupun eksternal tadi keduanya sudah. Berikutnya untuk aset sosial. Aset sosial ini di SDN Sebani ini seperti apa Pak? Dari sisi sosialnya Pak? Alhamdulillah untuk aset sosial karena memang masyarakat di sini di sekitar lembaga SDN Sebani itu mayoritas bermata pencarian sebagai petani, otomatis itu juga ada pengaruh. Karena apa? Bagaimanapun petani yang ada di desa-desa itu memiliki penghasilan yang terbatas dalam artian mungkin mereka itu menunggu hasil panen untuk membayar atau membiayai siswa atau anak-anak mereka khususnya untuk hal-hal yang di luar tanggungan pemerintah. Sebagaimana kita tahu, pemerintah sendiri sudah memberikan bantuan berupa pos. Tetapi di situ tidak cukup di situ. Insya Allah dengan sosial masyarakat yang peduli itu akan memberikan sedikit sumbangsih baik pemikiran, bantuan finansial, walaupun mohon maaf itu masih jauh dari ekspektasi yang kita harapkan. Itu. Berarti mayoritas wali murid dari SDN Sebani ini sebagai petani, walaupun juga tidak menutup kemungkinan ada juga yang mungkin sebagai pekerja di pabrik gitu ya, betul gitu, Pak, betul. Adakah tidak Pak selama ini dari sisi sosialnya itu sampai ada yang menjadi donatur ke sekolah gitu Pak? Ya, baik. Untuk donatur khusus itu saya kira sangat sedikit dalam artian begini, bagaimanapun kontribusi masyarakat terhadap pendidikan itu memang perlu ditingkatkan. Nah, ini tidak lepas dari peran komite, di mana komite itu sebagai mitra sekolah untuk menjembatani kebutuhan wali murid atau harapan-harapan besar terhadap wali murid, begitu juga dengan konsekuensi pendanaan, kemudian sumbangsi pemikiran yang sifatnya itu bisa memajukan pelayanan terhadap siswa yang ada di sekolah. Saya kira itu. Nah, dari sisi sosial ini ya tadi bahas tentang donatur, mungkin ini bisa ngeling ke aset berikutnya. Ya betul, aset finansialnya otomatis. Aset untuk aset finansialnya otomatis Pak, dari mana saja yang
dimiliki oleh sekolah? Baik, untuk aset finansial, sebagaimana kita tahu, kita memiliki ruang kelas, insya Allah 9 kelas. Kemudian ada kantor kepala sekolah, 1 kantor kepala sekolah, ada 1 kantor guru, ada juga musola, juga ada kantin sekolah, walaupun masih kurang memadai. Itu juga ada lab komputer, ada perpustakaan, kemudian juga ada bangunan yang untuk kebutuhan kesehatan, diantaranya itu juga ada penyediaan ruang UKS, juga ada MCK dan sebagainya. Insya Allah itu sudah tersedia. Insya Allah 90% kalau kita lihat untuk sisi finansial di Seman ini sudah layaklah untuk sebuah operasional pendidikan. Namun memang perlu adanya peningkatan. Bagaimanapun perkembangan zaman itu membutuhkan satu kesiapan baik finansial maupun non finansial untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Kita memiliki jorgan bahwasannya kita tiap tahun harus ada perbaikan, ada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Saya kira itu. Mungkin lebih khusus gini Pak, tadi itu mengarah ke fisik ya, yang dimiliki, nanti juga bisa dilingkan sebenarnya. Tapi mungkin secara khusus Pak, dari finansial itu pendanaan mungkin selain seperti kalau bos sekolahan kan jelas ya. Jelas, sesuai dengan jumlah murid. Mungkin selain bos itu ada sisi finansial yang lain, mungkin keuangan yang menjadi sumber dana sekolah. Oh gitu ya, baik. Jadi Bu Ana dan Pak Yuda, jadi untuk masukan atau sumber yang bersifat finansial untuk kepentingan finansial itu saya kira kita tahu kita sumber satu-satunya adalah dari dana bantuan sekolah, operasional sekolah atau BOS gitu. Jadi untuk sumber yang lain itu kadang ada, cuman belum tentu atau mencukupi kebutuhan yang kita butuhkan, yang bisa mengcover kebutuhan di luar dana yang didanai oleh BOS. Itu biasanya kalau kita ada pertemuan, ada memang kita program misalkan untuk perbaikan yang tidak di-cover oleh BOS, itu didanai oleh sumbangan wali murid, tapi itu masih jauh dari harapan, masih jauh dari harapan, tapi tidak masalah, karena kalau kita bisa cover dengan dana-dana yang lain, ada donatur seperti itu, tidak masalah, tapi sangat sekecil. Kita insya Allah itu masih mengandalkan dana BOS. Insya Allah lebih dari 85% gitu masih mengandalkan dana BOS untuk pengadaan perawatan finansial yang ada. Saya kira itu Bapak. Mungkin di luar BOS ya. Kira-kira ada rencana tidak Pak? Mungkin dari eksternal, dari sisi kayak koperasi misalnya guru itu punya kemampuan membuat produk apa, mungkin bisa berkarya guru, mungkin jual ditaruh di koperasi gitu ya. Kira-kira ada program itu Pak? Ada insya Allah itu ada yang kita programkan, sebagaimana tahun yang lalu kita sudah punya ancang-ancang seperti itu. Tapi mohon maaf itu ada kendala di mana kantin kita itu memang belum memenuhi syarat untuk itu. Artinya tempat yang layak, yang nyaman untuk keberadaan baik itu penjual maupun anak-anak, tempat duduknya dan sebagainya itu memang perlu dipikirkan betul-betul sehingga anak itu lebih tertarik untuk membeli di kantin kita. Ya, selama ini memang ada kantin-kantin yang dikelola oleh di luar sekolah atau masyarakat. Tapi kita tetap mengawasi
hendaknya apa yang dijual di kantin-kantin tersebut itu masih memenuhi syarat-syarat kesehatan. Itu untuk kita memang kantin sekolah khusus itu memang masih belum berkembang dengan baik, berkembang dengan maksimal, karena itu memang baik tempat maupun hal-hal yang bisa membuat anak itu tertarik, nyaman di situ masih belum kita adakan. Itu juga koreksi buat kita, program kita ke depan, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dalam waktu dekat. Terus apakah dari penjual yang di luar sekolah itu ada kontribusi ke sekolah, Pak, untuk bantuan finansialnya itu? Sebetulnya untuk kontribusi masyarakat yang menjual di luar kantin sekolah itu sebetulnya ada kontribusi, misalkan penyediaan tempat sampah, ya, tapi itu masih sangat kecil, jadi kepedulian dari masyarakat tersebut. Walaupun kita sudah pernah mengarahkan atau bernegosiasi lah dengan mereka, ya semestinya mereka juga punya peran aktif di dalam memajukan sekolah. Artinya itu walaupun secara tidak langsung, kalau makanan yang dijual atau dijajakan oleh mereka itu dapat mendukung nilai gizi pada anak. Saya kira itu. Ya. Mungkin sudah cukup sepertinya finansial ini ya, Bu Ana. Lebih khusus Pak, di aset yang keempat itu lingkungan. Saya rasa begitu luasnya SDN Sebani ini, lapangannya luas. Mungkin selain lapangan yang kita lihat ya, namanya aset ini, lingkungan kita yang ada mungkin di sekeliling kita mungkin seperti apa saja Pak, kalau yang Pak Agus ini merasa miliki lah untuk menjadikan sarana prasarana kita untuk keberlangsungan KBM di SDN Sebani ini Pak. Ya alhamdulillah untuk lingkungan di sekolah Sebani 1 itu masih mendukung dari sisi kesehatan, dari sisi keamanan. Terbukti dengan apa? Kita memang jauh dari fasilitas-fasilitas yang bisa mengganggu, diantaranya pasar, diantaranya juga pabrik. Itu kan memang jauh. Kita memang berada di tengah-tengah lingkungan pedesaan. Nah, untuk lingkungan yang bisa mendukung diantaranya untuk proses pembelajaran itu kan bisa juga di lingkungan sekolah, dalam arti di intern sekolah kita memang sudah cukup. Tapi kadang-kadang saya lihat itu teman-teman juga akan mengadakan pembelajaran di luar kelas, di luar sekolah juga ada. Di sini alhamdulillah di sekitar kita masih banyak, kita lihat ada persawahan, ada perkebunan gitu. Itu juga bisa dijadikan sumber belajar bagi anak-anak untuk mengenal lingkungan mereka, saya kira. Secara alami ada. Iya, alami ada, masih ada. Enak. Iya, ada sungai, walaupun tidak besar, juga ada sawah, ada kebun. Bahkan juga di sekitar sini juga ada orang yang memelihara ternak. Oh, gitu. Ya, bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Ya. Termasuk dalam lingkup wilayah SDN Sebani ya, ada kolam renang yang cukup terkenal. Banyak daerah bahkan dari luar kabupaten kita pun sepertinya berduyun-duyun. Betul. Apakah ini juga ada kerjasama Pak atau anak-anak memanfaatkan kolam renang tersebut mungkin sebagai bentuk menuju ke prestasi anak-anak terkait renang mungkin ya? Iya. Di kegiatan olahraga. Iya. Baik, jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa keadaan itu atau fasilitas itu ada. Kurang lebih kalau kita lihat dari ukuran jarak, kurang lebih dari sini 1 kilo ya, 1 kilo. Kolam renang Sebani itu sangat terkenal juga di Google Map kan sudah muncul juga itu kan. Jadi orang-orang luar itu, orang-orang di luar Sebani berduyun-duyun ke sana. Terus bagaimana dengan anak-anak di SDN Sebani? Insya Allah secara mandiri mereka
melalui orang tua juga sering berkunjung ke sana Bapak Ibu ya. Iya, iya. Namun dari sekolah kita fasilitasi juga. Kita sudah pernah ngomong ke Bapak Kepala Desa, tapi walaupun belum maksimal, insya Allah sudah kita melaksanakan komunikasi lah, komunikasi. Kalau bisa, anak-anak Sebani ini diberikan kemudahan dan diperingan biaya untuk belajar berenang di sana. Nah, khususnya apa itu uang masuk. Nah, karena kita tahu rata-rata memang di sekitar kita di wilayah Pandaan ini masuk kolam itu minimal 15.000. Harapan kita ada program-program misalkan kalau anak kegiatan olahraga apakah 1 bulan sekali atau 3 bulan atau bahkan 6 bulan sekali anak-anak itu memang diprogramkan untuk belajar renang. Memang itu jenis olahraga yang insya Allah setiap tahun dilombakan. Namun begini Bapak Ibu, semua itu tidak lepas dari dukungan orang tua. Karena itu termasuk olahraga yang butuh biaya, manakala tidak disupport atau apa itu peran serta dari orang tua, sekolah tidak bisa berdaya. Karena apa? Kita mengandalkan biaya operasional pendidikan itu dari dana BOS. Itu 85 sampai 90% kita mengandalkan itu saja. Jadi kalau tidak ada peran serta dari orang tua, ya sulit kita itu berprestasi di situ. Tapi insya Allah kita tidak pesimis. Ke depan insya Allah kita akan merubah strategi bagaimana kerjasama kita itu bisa diterima dan sekaligus diamini, didukung oleh semua masyarakat termasuk juga pemilik kolam renang atau fasilitas-fasilitas yang lain. Gitu. Termasuk bagian dari tindak lanjut ini. Iya, lanjut. Iya. Itu tadi terkait lingkungan, aset lingkungan ya. Kemudian yang kelima adalah aset fisik. Saya rasa tadi Bu Ana sudah disinggung ya, sudah mulai dari ruang kelas, perpustakaan, kantin, musola, lab dan sebagainya. Agar tidak menyita waktu beliau dengan padatnya jadwal. Kita lanjut ke politis. Sisi politis tadi sebenarnya sempat disinggung tadi. Mau kerjasama dengan kepala desa itu kan menghasilkan keputusan. Itu bagian dari sisi politis untuk mengambil sebuah kebijakan kepala sekolah. Selain itu Pak, mungkin selain kerjasama dengan kepala sekolah kepala sekolah dengan kepala desa akan membuat sebuah keputusan bersama, itu bagian dari salah satu sisi politis. Mungkin sisi yang lain Pak, selain dengan kepala desa, mungkin adakah pihak-pihak terkait yang lain ini yang ada kaitannya dengan lembaga SDN Sebani ini, mungkin dari DPR atau relasi-relasi yang lain? Ada lagi yang terdekat mungkin dari dinas kesehatan. Nah itu kan sebuah keputusan kan itu nanti. Terima kasih. Ya, yang jelas yang sudah kita lakukan selama ini kerjasama dengan institusi, baik institusi keamanan, institusi kesehatan atau institusi yang lain. Contohnya begini maksud saya. Kalau dari sisi kesehatan kita jelas sudah ada MOU dengan pihak puskesmas yang ada di Sebani ini, ya, itu rutin ada pemeriksaan berkala yang sudah masuk dalam program bersama antara puskesmas dengan pihak sekolah. Misalkan bulan imunisasi, kemudian juga ada pengecekan tentang kesehatan yang lain, misalkan untuk program bebas dari cacing, program itu seperti itu ya kan, seperti itu kan, minum obat cacing bersama kan seperti itu. Kemudian juga ada institusi keamanan, misalnya gini, kita juga ada kerjasama dengan Babinsa selaku pengayom pelindung untuk keamanan di masyarakat dengan baik oleh pihak kepolisian ataupun
Koramil yang ada di Pandaan. Insya Allah beliaunya juga ada waktu biasanya datang ke sini untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan. Apakah di sini pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh sekolah, misalkan faktor keamanan, apakah itu berupa apa itu pengaruh narkoba, pengaruh obat-obatan terlarang, juga termasuk juga pembinaan apa itu kenakalan remaja, kenakalan anak. Itu juga sekali itu mereka itu memberikan informasi dan kita tidak lanjuti kegiatan tersebut dalam momen-momen tertentu. Saya kira itu. Ya. Bagian dari sisi politis ya untuk kerjasama dan dilakukan oleh kepala sekolah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan. Iya. Yang terakhir ini Bu Ana ya. Tinggal satu ini. Terakhir yang ketujuh. Aset apa Bu Ana? Yang ketujuh ini? Aset agama dan budaya Bapak tentunya. Ya, alhamdulillah memang tujuan pendidikan itu kan bukan hanya sekedar untuk mencetak anak menjadi cerdas, menjadi pintar, ya, menjadi top lah seperti itu. Tetapi tidak kalah pentingnya di situ kita barengi anak yang cerdas, anak yang pintar, kita barengi dengan bekal ilmu agama yang memadai. Sebagaimana pesan pimpinan kita bahwa akhlak itu adalah yang utama. Ya, tidak mungkin sebuah ilmu pengetahuan yang tinggi itu akan bermanfaat manakala tidak disertai dengan nilai-nilai agama, terutama akhlak. Dan insya Allah di SDN Sebani ini sudah menjadi budaya dan program tentunya. Program-program yang dilakukan apakah itu harian ataupun mingguan. Bahkan itu bulanan, tahunan juga. Artinya gini, setiap hari anak-anak sudah kita ajarkan satu berdoa. Kemudian juga bersalaman dengan guru. Kemudian juga ada kegiatan sholat berjamaah, ya, zuhur, dan juga ada kegiatan sholat duha. Nah, itu program-program harian. Kalau tidak itu yang sudah istiqomah kita lakukan, kita laksanakan. Ada program mingguan. Setiap hari Kamis kita mengadakan zikir bersama atau istighosah, juga baca Yasin, ya kan? Nah, terus ada lagi yang kurang, program harian sebagaimana kita tahu. Setelah senam kan kita melaksanakan satu membaca surat pendek, kemudian Asmaul Husna. Itu yang tidak kalah pentingnya program-program seperti itu. Itu dalam rangka membiasakan atau membudayakan nilai-nilai agama itu masuk atau lekat dengan pendidikan yang ada di Sebani ini. Dengan harapan mudah-mudahan kita itu dapat mencetak manusia-manusia yang berimtak bagus dan juga beriptek. Jadi kedua-duanya tidak bisa kita lepaskan. Semua itu dalam satu kesatuan, dalam bingkai visi misi pendidikan yang ada di SDN Sebani. Itu saya kira. Itu kita tangkap ya, tadi ada harian, mingguan, mungkin ada tahunan juga, ada tahunan ya. Misalkan ada kegiatan Idul Kurban, atau sholat, atau buka bersama dan sholat tarawih bersama. Itu kan sudah sering kita lakukan atau istiqomah lah kita lakukan. Saya kira itu. Saya rasa sudah lumayan lengkap ini Bu Ana ya. Ya. Mulai harian, mingguan, bulan sampai tahunan sudah nampak seperti kurban, kemudian termasuk pondok Ramadan itu bagian ya, bagian dari tahunan ya. Saya rasa sudah komplit apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah.
Iya. Mungkin bisa kita sudah Ibu Ana karena Bapak juga. iya ada keperluan. Iya, dan paket saya juga. mohon maaf tidak bisa apa itu berlama-lama atau Iya. membantu panjenengan semua dalam forum diskusi ini. Satu, karena saya juga ditunggu tugas yang lain, di mana kita masih melaksanakan kegiatan U2SN Iya. tingkat kabupaten. Kemudian juga mohon maaf juga mungkin suara saya yang cempreng seperti ini karena memang kondisi fisik yang kurang fit, terus terang itu saja. Dan mohon maaf mungkin manakala yang saya sampaikan itu kurang memenuhi harapan panjenengan semua untuk menjawab yang panjenengan butuhkan. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Agus. Saya rasa 7 aset sudah terjawab. Mungkin nanti kalau ada perbaikan, mungkin ada aset yang belum disampaikan misalnya. Ya, kita bisa data kembali. Ya. Itu memang secara garis besar saja. Iya, secara garis besar gitu ya. Bisa sudah ya Pak Naya. Iya. Terima kasih pada kesempatan kali ini sebagai tugas dari calon guru penggerak untuk melaksanakan bagian dari modul 3.2 dalam aksi nyata itu. Kita harus cross check aset yang ada di lembaga atau di sekolah. Terima kasih sekali lagi Pak Agus Kholik SPD sebagai kepala sekolah di SDN Sebani 1. Kami berdua kolaborasi untuk mencari sumber langsung ke Bapak Kepala Sekolah terkait 7 aset, dan bisa kita sudahi dengan ucapan terima kasih. Semoga bermanfaat nanti untuk sesama CGB ataupun CGB yang lain. Amin. Dan teman sejawat. Amin. Teman sejawat untuk bisa berimbas gitu ya dalam kegiatan ini kepada teman sejawat. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Amin. Gitu ya. Terima kasih kami Heri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Agus. Terima kasih. Sami ya, sama-sama. Selamat.